Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Zakaria 11 ayat 4-17 dengan tema Celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Sahabatku, kitab Zaharia ditulis oleh Nabi Zaharia sendiri. Kitab ini kemungkinan ditulis dalam dua bagian, diperkirakan pada tahun 520 dan 470 sebelum Masehi. Tujuan utama penulisan kitab Zaharia adalah untuk mengajar, menghimbau, dan mengoreksi umatnya. Ada dua tujuan ganda Zaharia dalam menulis kitab ini. Pertama, pasal 1-8 ditulis untuk mendorong kaum Yahudi sisa agar melanjutkan pembangunan kembali bait suci dan bertekun hingga tugas itu selesai. Kedua, pasal 9-14 ditulis untuk memberi semangat kepada semua umat. Zaharia 11 ayat keempat, firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Ayat ini menggambarkan perintah Allah kepada Zaharia untuk menggembalakan domba-domba sembelihan. Domba-domba ini melambangkan umat Israel yang akan mengalami hukuman karena mereka akan menolak Mesias. Zaharia 11 ayat kelima. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata, "Terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya," dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Ayat ini menggambarkan sikap para pemimpin dan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan domba-domba sembelihan. Mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap umat Allah dan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Ayat ke-6, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Ayat ini menggambarkan hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia yang tidak mengasihi dan tidak taat kepadanya. Mereka akan mengalami kehancuran akibat perbuatan mereka sendiri. Zaharia 11 ayat 7. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Ayat ini menggambarkan peran Zaharia sebagai gembala yang menggembalakan domba-domba sembelihan untuk pedagang-pedagang domba. Dalam tindakan ini, Zaharia menggunakan dua tongkat yang melambangkan kemurahan dan ikatan. Zaharia 11 ayat 9. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Ayat ini menggambarkan keputusan Zaharia untuk tidak lagi menggembalakan umat Israel yang menolak Mesias. Mereka akan mengalami hukuman dan kehancuran sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Zaharia 11 ayat 12. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Ayat ini menggambarkan tindakan Zaharia yang mematahkan tongkat kemurahan sebagai tanda pembatalan perjanjian yang telah diikat dengan bangsa-bangsa. Hal ini menggambarkan penghancuran persatuan Israel. Zaharia 11 ayat 14. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Ayat ini menggambarkan tindakan Zaharia yang mematahkan tongkat ikatan sebagai tanda penghancuran persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Hal ini menggambarkan pemecahan dan pertikaian antara kedua suku tersebut. Zaharia 11 ayat 15-16. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Ayat ini menggambarkan perintah Allah kepada Zaharia untuk mengambil perkakas seorang gembala yang pandir. Hal ini melambangkan penghukuman dan pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Ayat 17. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ayat ini menggambarkan hukuman yang akan ditimpakan kepada gembala.
yang tidak mengasihi dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Mereka akan mengalami kehancuran dan kehilangan kemampuan untuk melindungi dan memimpin umat Allah. Sahabatku, dari khotbah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kita harus mengasihi dan memperhatikan sesama seperti seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Kedua, kita harus setia kepada Allah dan tidak meninggalkannya seperti gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Ketiga, kita harus memahami konsekuensi dari perbuatan kita dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi gembala yang memperhatikan dan mengasihi sesama? Untuk menjadi gembala yang memperhatikan dan mengasihi sesama, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, mengembangkan kasih dan empati. Penting bagi kita untuk mengembangkan kasih dan empati terhadap sesama, berusaha memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, serta berempati terhadap situasi yang mereka hadapi. Kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu cara terbaik untuk memperhatikan sesama adalah dengan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Berikan waktu dan ruang untuk orang lain berbicara, dan jangan terburu-buru memberikan tanggapan. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan masalah mereka. Ketiga, menunjukkan kepedulian. Menunjukkan kepedulian kepada sesama dapat dilakukan dengan tindakan sederhana seperti memberikan bantuan atau dukungan moral. Misalnya, membantu mereka yang membutuhkan, memberikan kata-kata semangat, atau hanya sekadar memberikan perhatian dan waktu untuk berbicara. Keempat, berdoa untuk sesama. Doa adalah cara yang kuat untuk menunjukkan kasih dan perhatian kita kepada sesama. Dalam doa, kita dapat memohon kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi mereka yang kita kasihi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menjadi gembala yang memperhatikan dan mengasihi sesama. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan orang lain. Saudara-saudari, marilah kita belajar dari pesan ini. Kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, yang menjaga dan merawat domba-domba Tuhan dengan setia. Janganlah kita menjadi seperti gembala jahat yang meninggalkan domba-domba. Marilah kita setia dalam menjalankan tugas kita, dan berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan dan hikmat. Terima kasih telah mendengarkan khotbah ini. Saya berdoa agar pesan ini menjadi berkat bagi kita semua dan membantu kita untuk menjadi lebih setia dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kepintaran, agar tetap berada senantiasa di jalan yang benar. Amin.